Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Auliasani dari kelas PTIKG. Saya akan memaparkan tugas saya, yaitu merangkum materi dari kelompok 2 dan 3. Judul pertama yaitu penarikan kesimpulan. Ada 3 metode atau cara dalam melakukan penarikan kesimpulan, yaitu pertama, modus ponens, kedua, modus tollens, dan ketiga, silogisme. Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya, yang disebut premis. Kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut argumentasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam penarikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, argumentasi dikatakan sah. Konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasilnya tautologi. Kedua, argumentasi dikatakan tidak sah. Konjungsi dari premis-premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasilnya bukan tautologi. Jika premis-premis yang diketahui adalah A dan B dan konklusi C, maka prinsip-prinsip logika tersebut dapat dinyatakan dengan premis-premis dan konklusi sebagai berikut. A. Argumentasi dikatakan sah. A dan B. Jika suatu argumentasi dikatakan sah jika premis-premisnya benar, maka konklusi juga benar. Jika argumentasi dikatakan tidak sah ketika premis-premisnya salah, tentu konklusinya juga salah. Jika premis-premis yang diketahui adalah A dan B dan konklusinya C, maka argumentasinya disajikan dalam susunan sebagai berikut, seperti yang terdapat dalam PPT. Premis 1 sama dengan A, premis 2 sama dengan B, maka oleh karena itu konklusinya adalah C. Pernyataan A disebut premis 1 dan pernyataan B disebut premis 2. Selanjutnya, modus ponens. Modus ponens dikatakan sah jika pernyataan P maka Q dan P ingkar Q, maka hasilnya adalah sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya suatu modus ponens dapat ditentukan dengan menggunakan tabel kebenaran sebagai berikut, dan dapat kita lihat seperti yang tertera pada PPT. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa P maka Q dan P adalah sebuah tautologi. Jadi, modus ponens adalah argumentasi yang sah. Selanjutnya, modus tollens. Jika diketahui premis-premisnya P maka Q dan P, maka dapat diambil konklusi ingkar P. Penarikan kesimpulan seperti itu disebut modus tollens atau kaidah penolakan. Modus tollens disajikan dalam susunan sebagai berikut. Selanjutnya, PQ dan ingkar P. Premis 1 P maka Q, premis 2 ingkar Q, konklusi ingkar Q maka ingkar P. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam modus tollens adalah sebagai berikut. Modus tollens dikatakan sah jika pernyataan P maka Q ingkar P maka hasilnya sebuah tautologi. Selanjutnya, judul yang kedua yaitu relasi dan fungsi. Definisi relasi. Relasi adalah hubungan antar himpunan dari daerah asal, domain, dan daerah bawaan kodomain. Contoh: 1. Tokyo, Bangkok, dan Seoul. Kedua, Thailand, Korea Selatan, Jepang. Kedua, kimchi, pad thai, bulgogi, sushi. Selanjutnya, relasi antar himpunan A dan B. Relasi antar himpunan A dan B: Tokyo, Jepang, Bangkok, Thailand, dan Seoul, Korea Selatan. Relasi antar himpunan C dan B: Thailand, Korea Selatan, Jepang. C. Kimchi, pad thai, dan bulgogi, dan sushi. Relasi antar hubungan B dan C yaitu Thailand, pad thai, Korea Selatan, dan kimchi,
Korea Selatan dan Bogoy dan Jepang dan Sushi. Selanjutnya jenis-jenis fungsi. Jenis-jenis fungsi ada 3, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota kodomain. Kedua, fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Dan yang terakhir, kesimpulan. Relasi adalah hubungan antar daerah asal domain dan daerah kawan kodomain. Fungsi adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Suatu relasi dikatakan fungsi apabila setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu anggota himpunan B. Relasi dan fungsi adalah relasi antara dua himpunan X dan Y yang dapat dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan XY dengan X anggota himpunan pertama dan Y anggota himpunan kedua. Relasi dapat dinyatakan dengan diagram rumus atau dengan himpunan pasangan berurutan. Setiap relasi pasti itu fungsi, tetapi setiap fungsi tidak tentu relasi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang memasangi setiap anggota A dengan tepat atau anggota B. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.